Hey, aku aku ingin menceritakan tentang hidupku dan hal-hal aneh yang telah aku lihat. Tetapi sebelum itu, aku ingin kalian mengerti kalau tindakanku di akhir cerita ini memiliki alasan. Aku dilahirkan dari seorang single parent. Usianya baru sekitar 15 tahun saat aku dilahirkan dan dia belum siap untuk menjadi seorang ibu. Begitupun dengan ayahku. Orang tuanya justru mengirimnya ke sekolah asrama sehingga dia tidak harus bertanggung jawab atas diriku dan ibuku. Kami berdua dibiayai oleh orang tua ibuku, tetapi tetap saja kami benar-benar sendirian. Aku mulai menemukan bakatku ketika aku berusia sekitar 5 tahun. Waktu itu nenek buyutku meninggal dan aku merasa sangat bingung ketika aku berjalan ke ruang jenazah di rumah duka dan aku melihat nenekku duduk di kursi di sebelah peti mati miliknya. Saat itu aku sudah cukup mengerti jika kematian berarti manusia telah pergi untuk selamanya. Tetapi dia malah duduk di situ. Kebingunganku dikalahkan oleh kelegaanku. Aku mendekatinya dan dia tampak berbeda. Dia ada di sana, tetapi tidak benar-benar sama. Seperti ketika kamu membayangkan sesuatu di pikiranmu. Matamu terbuka dan kamu melihat dengan jelas apa yang ada di ruangan itu. Tetapi di saat yang sama, itu merupakan sesuatu yang sangat berbeda. Dia berbisik di telingaku, mencium keningku dan menghilang. Aku berjalan menuju ibuku dan bertanya kepadanya tentang mawar di Italia seperti yang diperintahkan oleh nenek buyutku. Sampai saat ini, aku masih tidak tahu apa artinya itu. Tetapi itu adalah sesuatu yang cukup penting sehingga mampu membuat ibuku jatuh berlutut. Dia memelukku dan itu adalah satu-satunya saat di mana aku bisa merasakan kalau dia benar-benar mencintaiku. Seiring dengan bertambahnya usiaku, bakatku menjadi sedikit lebih jelas. Aku melihat orang-orang yang tidak seharusnya aku lihat dalam situasi sehari-hari. Beberapa bahkan akan memperhatikan dan mengikutiku pulang. Tapi aku tidak keberatan. Tidak ada dari mereka yang pernah memaksakan atau mencoba untuk menyakitiku. Mereka hanya ingin ditemani sampai mereka menemukan cara untuk pindah atau mereka menemukan seseorang yang lebih menarik untuk diikuti. Aku akan membicarakannya seolah-olah itu adalah hal yang normal. Ibuku pun tidak berusaha untuk menghentikanku. Tetapi dia masih bersikap malu ketika aku melakukannya di sekitar orang lain. Tidak ada yang menganggapnya serius. Tidak seperti ibu. Jujur aku pikir mungkin dia takut kepadaku. Ketika aku berusia sekitar 8 tahun, semuanya berubah. Dan itu karena ibuku bertemu seorang pria bernama Mike. Dia kurus, bau, dan berbicara terlalu keras. Tapi tetap saja, dia memiliki pekerjaan yang lebih stabil daripada ibu. Jadi ibuku jatuh ke pelukannya. Pada awalnya, dia bukanlah pria yang buruk, hanya agak serakah. Ibuku memberitahunya soal bakatku, dan dia datang dengan rencana besar untuk memanfaatkanku sebagai budak uang. Menaruh namaku di daftar buku telepon dengan nama paranormal termuda di dunia. Aku bahkan tidak tahu jika dia percaya tentang bakatku atau tidak. Tapi akhirnya, dia mengerti. Dan begitulah caraku mulai berbicara dengan orang mati dalam kehidupanku. Ketika aku baru mulai belajar perkalian. Pada awalnya, itu menyenangkan. Selagi hal tersebut bukanlah omong kosong yang sama, seperti katakan pada ibuku, aku mencintainya, atau semacamnya. Ketika aku berusia 13 tahun, ada satu kasus di mana aku bertemu dengan sebuah keluarga yang percaya jika rumah mereka dihantui arwah seorang gadis berusia 4 tahun. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak berniat untuk membuat gadis itu pergi. Mereka hanya ingin belajar lebih banyak tentangnya sehingga mereka dapat membuatnya lebih nyaman di rumah mereka.
Tetapi ketika aku memasuki rumah itu, sangat jelas kalau di sana tidak ada gadis kecil. Namun ada entitas lain yang berwarna abu-abu berjongkok di punggung putra mereka yang berusia 17 tahun. Kulitnya tampak seperti kertas dan matanya merah darah. Makhluk itu datang dalam bentuk seperti manusia, tetapi sangat berbeda dengan manusia. Entitas ini adalah sesuatu yang aku sebut enam.